Kita akan meneruskan mengenai legally required benefits yang merupakan bagian daripada eh, komponen untuk yang namanya kompensasi ya. Kita akan coba untuk melihat lebih jauhnya lagi ya. Sebentar. Oke, yang disebut dengan legally required benefits di sini seperti yang kita tahu adalah salah satu manfaat yang dipersyaratkan, yang diperuntukkan bagi karyawan yang secara hukum, gitu ya. Secara hukum biasanya itu adalah sesuatu yang datang dari kebijakan ataupun aturan-aturan pemerintah ya di sini. Jadi kita akan coba lihat di sini. Manfaat yang diwajibkan secara hukum, secara historis memberikan suatu bentuk asuransi yang dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kemelaratan di sini kemelaratan bagi individu, ya. Di sini tentunya lebih kepada baik itu karyawan itu sendiri ya, katakan khususnya memang kelihatannya lebih kepada pemberian kompensasi yang diberikan kepada karyawan ya di sini meminimalkan kemungkinan kemelaratan bagi individu yang menganggur atau terluka parah saat bekerja. Artinya di sini adalah salah satu aturan ataupun juga ya kebijakan daripada pemerintah yang mengharuskan suatu perusahaan itu mengeluarkan yang namanya itu eh, aturan-aturan yang diperuntukkan bagi karyawannya ya di sini. Di sini kalau berbicara terluka parah saat bekerja, artinya di situ adalah karyawan yang memang mengalami semacam kecelakaan ya, yang terjadi diakibatkan pada saat mungkin bekerja ya. Jadi bukan hanya diproduksi saja, kalau diproduksi memang kelihatannya tidak menutup kemungkinan ya, katakan kalaupun tidak secara fisik, juga mungkin secara ya bisa katakanlah ya sakitnya diakibatkan oleh ya racun daripada eh, polusi ya yang diakibatkan oleh bekerja itu bisa seperti itu ya kalau diproduksi itu memang tinggi. Kalau di staff juga mungkin juga tingkat daripada tingkat stres juga katakanlah bisa ya di dalam suatu perusahaan itu karyawan bisa stres ya kan stres yang mengakibatkan mungkin perlu istirahat yang cukup panjang gitu kan ya seperti itu. Nah di sini memberikan suatu bentuk asuransi ya asuransinya ya asuransi masa tua ya kan seperti itu ataupun asuransi kesehatan ya gitu ya seperti itu. Memungkinkan para pensiun mempertahankan tingkat pendapatan yang layak. Artinya di sini para pensiun yaitu mereka-mereka yang memang sudah menjalani masa kerja sekian puluh tahun yang diatur berdasarkan aturan perusahaan ataupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap perusahaan. Ya, mungkin kita sering melihat dan mendengar bahwa aturan itu 55 tahun gitu kan ya. Seperti itu umumnya gitu. Mereka katakanlah seperti itu. Tapi kebanyakan ya di kita nih khususnya di jasa ya katakanlah eh, banyak yang justru mengambil katakanlah ataupun bekerja kembali ya kalau seperti itu ya itu. Kenapa mungkin ya pertama
secara fisik mungkin masih memungkinkan, katakan seperti itu juga, katakan secara keilmuan juga banyak dibutuhkan, bisa juga secara ekonomi. Nah, secara ekonomi ya mungkin pensiun eh, tidak memenuhi katakanlah ya kebutuhan-kebutuhannya seperti itu ya, dan banyak-banyak lain ya alasannya ya. Nah, ini tetapi yang jelas di sini manfaat-manfaat yang diberikan katakanlah agar para pensiun itu layak untuk mendapatkan penghargaan selama dia menjalankan yang namanya itu masa-masa pensiun begitu ya. Nah, di sini adapun tujuannya, tujuan dari legacy workable benefit ini adalah tujuannya adalah menstabilkan kesejahteraan keluarga yang menjadi tanggungan dari individu yang sakit atau menganggur. Ya, artinya keluarga yang menjadi tanggungan dari individu. Individu itu di sini adalah karyawan, ya, karyawan yang sakit atau yang menganggur diakibatkan oleh bisa aja PHK, ya, katakan PHK. Banyak pada saat kondisi COVID itu banyak orang-orang yang mengalami PHK ya, hal seperti kayak gitu ya. Ya PHK ataupun katakan dirumahkan. Dirumahkan itu biasanya dibayarnya bisa aja hanya 50% katakan seperti karena suatu kondisi perusahaan yang mungkin kurang baik katakan ya seperti itu, sehingga untuk sementara dirumahkan dengan dibayar katakan 50% bisa seperti itu ya. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja ya, itu ya artinya ketiganya ya di sini, artinya meningkatkan keselamatan kesehatan pekerja ini adalah eh, lebih kepada katakanlah di suatu produksi ya, katakanlah seperti itu umumnya ya. Karena di sini K3 ya. Di sini kesehatan, keselamatan ya kesehatan keselamatan kerja di sini ya, katakan di sini agar katakanlah bisa eh, menjadikan karyawan ini bekerja dengan nyaman ya, seperti itu gitu kan ya, gitu. Mempertahankan pendapatan keluarga dan membantu keluarga yang mengalami krisis di sini ya. Jadi di sini adalah tujuan-tujuan daripada manfaat-manfaat secara katakanlah hukum dikeluarkan oleh pemerintah terhadap semua perusahaan agar katakanlah memperhatikan karyawan-karyawannya ya. Kalau seperti kayak gitu, paling tidak mungkin juga katakan asuransi kesehatan, asuransi jaminan hari tua gitu kan ya. Terus juga yang namanya BPJS gitu kan. Paling tidak itu tiga ini adalah sesuatu yang memang katakanlah harus ada ya di setiap perusahaan ya. Makanya mungkin nanti kalian kalau turun eh, ke lapangan untuk melakukan pengamatan ya, katakanlah tugas itu kalian paling tidak kan untuk legalisasi required benefitnya itu nanti kalian bisa bisa menanyakan katakan apa aja sih yang diberikan katakanlah oleh perusahaan terhadap karyawannya seperti itu ya. Itu paling tidak tiga itulah ya, katakan tiga komponen itu diharapkan ada ya, katakan perusahaan itu sehingga perusahaan itu memperhatikan karyawannya ya, seperti itu. Kita lihat katakanlah di sini bagaimana legally required dengan discretionary benefitnya. Ini apa sih yang menjadi sedikit perbedaan-perbedaannya seperti kita lihat. Legally required benefit sama discretionary benefit. Katanya manfaat lain adalah manfaat yang dipersyaratkan secara aturan, artinya aturan pemerintah yang harus diterapkan oleh perusahaan. Sementara discretionary benefit ini adalah suatu manfaat tambahan ya. Ini perbedaannya ini adalah oleh pemerintah. Pemerintah yang memaksa mengharuskan bahwa perusahaan itu eh, memberikan manfaat-manfaat secara hukum ya. Ini oleh negara biasanya ya. Ini dikeluarkan oleh negara ya. Bentar ya. Nah, ini oleh negara ya. Ini adalah aturan negara
Ini adalah eh, aturan negara ya, aturan pemerintah. Ya, ini aturan pemerintah ya terhadap perusahaan. Nah, ini ya. Nah, ini yang mengharuskan katakan semua perusahaan itu eh, melaksanakan atau patuh terhadap aturan pemerintah ya. Ini biasanya di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Di sini ada. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kalau ini adalah eh, perusahaan ya. Kalau ini adalah perusahaan ya, sini. Nah, ini adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini aturan perusahaan ya. Ini dikeluarkan oleh perusahaan. Hmm, Dikeluarkan oleh perusahaan ya. Ini dikeluarkan oleh perusahaan. Ini aturan perusahaan. Ya, aturan perusahaan. Oke, itu ya. Jadi dua komponen yang eh, sama-sama sebetulnya adalah memberikan manfaat terhadap karyawan, tetapi yang satu ini adalah merupakan satu ketentuan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya. Dan di sini benefits mandated by law in a specific jurisdiction. Nah, ini adalah jelas katakanlah secara yuridis kan di sini secara hukum katakanlah law in specific jurisdiction. Kalau ini benefit non managed by law, sini ya. That's company use to track di sini adalah jelas adalah oleh perusahaan ya. Jadi company use katakan digunakan untuk katakan menarik para karyawan agar tetap loyal ya. Di sini untuk menarik agar karyawan loyal dan ini adalah bagian daripada untuk memotivasi ya kan seperti itu. Nah, ini perbedaan-perbedaannya ya, perbedaan antara legal benefit sama discriminasi benefit ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat contoh di sini ya. Contohnya katakan ya. Nah, di sini contoh, di sini adalah employer cost per hours works for employee compensation ya. Civilians worker. Di sini kita lihat Anda akan lihat rincian-rincian yang diberikan katakan kepada karyawan oleh perusahaan ya di sini. Di sini ada katakan para pekerja sipil di sini ya. Nah, di sini ini kelompok jabatannya ya, ini kelompok jabatan ya. Ini kelompok-kelompok jabatan ya. Kelompok jabatan berapa sih katakanlah total kompensasi yang diberikan. Ini Bapak ambil katakan contoh ini di suatu perusahaan di Amerika ya, Bapak contoh itu kan. Di sini cost per hours work katakan in dollar di sini ya. Ini adalah total kompensasi. Ini adalah para pekerja sipil ya, katakanlah. Di sini total kompensasi adalah 30,84 dolar katakan di sini ya. Di sini adalah cost per hours ya. Sini cost per hours ya. Di sini adalah di sini berbicara per hours ya. Per jam kerja ya, per jam kerja katakanlah di sini total kompensasinya adalah seperti ini. Nah, ini dibagikan katakanlah ke dalam di sini ada yang namanya itu wage and salaries di sini ya. Apakah di sini itu yang namanya salaries ataupun wage katakan di sini ya. Di sini ini total. Nah, total ini kita lihat wage and salaries-nya adalah 21,35 plus katakan yang namanya all benefit. All benefitnya adalah 9,49. Ini kalau dijumlahkan menjadi 30,84. Nah,
All benefit di sini ya, all benefit manfaat-manfaat keseluruhan itu ini adalah manfaatnya. Kita lihat katakanlah ada paid leave, supplement pay, insurance, retirement and saving and legally required benefit. Ya, jadi masing-masing katakanlah dibagi dari 9,49 ya di sini. Jadi di sini adalah diskriminasi benefits ya, katakanlah di sini diskriminasi benefit, manfaat-manfaat lainnya. Kalau ini ada legally required benefit yang dikeluarkan oleh katakanlah pemerintah itu sekitar 2,40 yang dijalankan oleh perusahaan. Ya, sementara katakanlah yang lain-lainnya adalah ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh perusahaan. Ya, discretionary benefit di sini. Ini kesemuanya ini adalah jumlahnya 9,49. Ya, nah itu dibagi-bagi ya di sini. Nah, dibagi-bagi. Nah, bagaimana dengan katakan kelompok-kelompok katakanlah yang bekerja ataupun yang menduduki suatu job detail, ya, job detailnya. Kalau di Amerika untuk manajemen profesional dan sejenisnya itu dihargai katakanlah 51,03 dolar ya. Ini sebetulnya data yang cukup lama ya, katakan datanya mungkin 10 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang ini mungkin sudah eh, berapa kali lipatnya ya katakanlah ya ini. Tapi ini adalah contoh ya katakanlah. Di sini 51 adalah total kompensasinya ya katakan itu 51 dolar katakan di sini per jam ya di sini cost per hours work. Di sini wage and salary-nya adalah 35, all benefit-nya 15. Nah, 15 ini diuraikan menjadi katakanlah ini ya. Ini. Kalau ini tersendiri kata legal benefit yang dari pemerintah yang mengharuskan perusahaan kan seperti itu berapa persennya. Jadi dilihat kalau misalkan ini 100%, ini berapa persennya dari sini? Berapa persennya? Berapa persennya ya. Nah, ini kalau di perusahaan kita mungkin ataupun di Indonesia itu mungkin perhitungannya ya mungkin bisa ada yang sama seperti ini perhitungannya persentasenya ataupun katakanlah ada yang perbedaan atau katakanlah mungkin juga katakan tidak secara keseluruhan katakanlah ya diberikan katakan hanya ada beberapa yang diberikan gitu kan ya untuk diskriminasi benefitnya ya. Tapi kalau legally required benefit ini adalah sesuatu yang mungkin mutlak harus ada ya katakanlah diberikan oleh perusahaan karena ini adalah aturan-aturan pemerintah yang harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia katakan seperti itu ya katakan. Nah ini. Ini sales and office. Nah, di sales and office ini job detail ya. Nah, di sini katakanlah hanya 23. Nah, wage-nya 16. Nah, kalau Ya. all benefit-nya 6,8 dibagi ya, seperti itu. Natural resources contraction, orang-orang kontraksi, orang-orang perawatan, orang produksi, transportasi, and material moving di sini orang-orang produksi adalah 24 atau udah sampai 25 ya, katakan di sini. Nah, untuk kelompok-kelompok industri ya, di sini kelompok industri yang menghasilkan barang dan jasa. Di sini menghasilkan barang itu 34, untuk orang-orang jasa itu adalah 30 seperti itu. Jadi kalau di luar negeri itu orang-orang manajemen atau manajerial atau profesional itu di gajinya sangat tinggi ya, katakan seperti itu. Jadi betul-betul katakan penghargaan terhadap orang-orang yang struktural. Tentunya orang-orang struktural kan pasti bekerjanya dia mengalami katakanlah di posisi job title ini ya mungkin juga ya katakanlah sebelum dia menjadi seorang profesional ataupun seorang manajerial ya di sini. Ya, tidak ujuk-ujuk ya katakanlah seseorang itu duduk di sini pasti mereka mengalami pernah katakanlah bekerja di job title ini ya sehingga mungkin di akhir ataupun di posisi di posisi pengalaman yang sudah cukup tinggi dan memang dia menjadi seorang profesional dia diangkat menjadi seorang struktural ya. Jadi struktural dibayarnya ya cukup ya bukan cukup lagi kan sangat tinggi lah ya katakan kalau di luar negeri itu betul-betul dihargai. Nah, ini adalah contoh ya, contoh diuraikan dari yang tadi itu yang namanya kompensasi ya. Gitu. Bagaimana kompensasi itu di diuraikan ya, penguraiannya kayak gimana. Nah, seperti ini ya.
ini ada all benefit. Ya. Jadi nanti kalian kalau di dalam penelitian lihat katakanlah yang namanya itu uraian-uraiannya ya katakanlah. Total benefitnya katakanlah gimana ya katakanlah. Terus yang namanya wage and salaries-nya ya wage and salaries-nya eh, gimana. Terus juga all benefit-nya apa aja yang diberikan oleh perusahaan dari katakan benefit yang lengkap katakanlah. Yang di sana diberikan apa aja katakanlah ya, katakan itu. Jadi nanti kalian dibikinlah secara secara matriks ya katakanlah di situ. Ini adalah job detailnya. Kalau Anda katakan ada katakan job title marketing ya ataupun ya marketing ataupun sales katakanlah ataupun production ataupun eh, di situ ada orang finansial, orang katakan services, customer service, katakanlah. Ini Anda sebutkan di sini, katakanlah job detailnya, ataupun jabatan pekerjaannya apa, katakan di sini, total kompensasinya kayak gimana, katakanlah. Anda bisa menyatakan ini ada, katakanlah ini ada, katakan misalkan ini tidak ada, bisa dibuat secara metriknya, katakan seperti itu ya. Ya syukur-syukur kalau misalkan dia ya diperkirakan berapa sih katakanlah total kompensasi yang diterimanya, terus bagaimana katakan penguraian daripada totalnya itu. Pasti ini rinciannya ya. Jadi rincian-rincian yang ada biasanya di dalam struktur gajinya katakan ya, di struktur gajinya tuh ada ya seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya ekstrinsik ya, ekstrinsik yang diterima katakan oleh karyawan. Kalau intrinsiknya nanti katakanlah kalian pun juga tersendiri ya, katakanlah intrinsiknya bagaimana dengan intrinsiknya katakanlah nanti dibuat lagi sehingga kalian nanti bisa 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 tahu katakanlah bahwa perusahaan itu kayak gimana katakan seperti itu ya. Dan ini adalah sebagai bentuk apa evaluasi bagi karyawan, bagi bagi Anda sendiri juga pada saat Anda mau memasuki perusahaan. Jadi Anda tahu katakanlah apakah perusahaan memberikan penghargaan-penghargaan kepada karyawan itu eh, apakah memang seperti ini, terus bagaimana katakan rincian-rinciannya. Nah, Anda bisa melihat. Kalau misalkan komponen itu termasuk katakanlah secara keseluruhan diberikan, berarti perusahaan itu bagus ya. Artinya dia memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada karyawan. Tetapi kalau di sini di scale and benefit itu sangat kecil, katakan ada tapi sangat kecil, atau ada beberapa yang komponennya tidak ada, ya, atau secara intrinsiknya kayaknya juga berkurang, katakan seperti itu. Nah, Anda membandingkan ya hal seperti itu, karena itu menunjukkan perusahaan itu perhatian yang sangat cukup tinggi ya terhadap karyawan, karena karyawan dianggap sebagai salah satu aset, ya, seperti itu. Ada juga yang seperti ini ya, katakan diberikan ya. Nah, ini ya. Jadi kita lihat katakan di sini yang namanya total kompensasi katakanlah ya di sini. Total kompensasi di sini total kompensasi berapa katakanlah ya. Nah ini sebentar ya. Nggak kelihatan ya. Nah ini kita lihat di sini ada yang disebut dengan total kompensasinya ya. Nah, misalkan di sini total kompensasinya adalah $30 katakanlah ya, 30,80 katakanlah atau 100% ya. Nah, ini sudah ke dalam bentuk persentase. Bagaimana persentase pembagiannya katakanlah ya di sini. Ini setiap perusahaan berbeda-beda ya di sini. Total kompensasinya adalah 30,80 atau disebut dengan 100% ya. Wage and salaries-nya di sini ya. Nah, di sini wage and salaries-nya di sini diberikan katakan hanya 21, kemudian berarti kan 69%. Ya, 69,2% untuk wage and salaries. Nah, total benefit-nya adalah
30,8%. Berarti di sini 30%-nya ya. Katakanlah di sini 70% untuk yang namanya itu upah ataupun katakan di sini katakan upah pokoknya ya katakanlah atau base pay-nya. Base pay-nya itu 70% ya. Amin rata-rata seperti yang dicontohkan itu 70% lah anggap ya. Katakan di sini 70% untuk upah pokoknya. Terus total benefitnya di sini adalah 30% ya di sini. Nah, nanti diuraikan ya. Nah, ini diuraikan yang 9 katakan yang namanya 9,48 ataupun katakan 30% ini katakan ya. Ini dibagi ke dalam katakan fight lab. Nah, fight labnya itu adalah di sini occasion, holiday, six atau personal ya di sini ya. Artinya di sini dia bisa dikatakan fight lab itu adalah cuti yang diberikan ya katakan kepada karyawan. Katakan seperti itu. Cuti besar biasanya ya yang diberikannya katakanlah dengan dibayar ya seperti itu. Nah, ini adalah diperkirakan paid lab-nya 6,9% terdiri daripada vacation, liburan, untuk holiday juga katakan seperti ini, untuk masa-masa sakit, dan di sini personal, paid lab personal diberikan. Nah, ini uraiannya ya, 6,9% itu uraian seperti ini. Terus juga suplemen, supplemental pay, ini tambahan ya, katakanlah pay, overtime, premium, shift differential, non-production bonus, katakan di sini, adalah sebesar 2,4%. Terus insurance, asuransi kesehatan, di sini asuransi masa tua kesehatan, terus juga di sini short term disability, long term disability, untuk sakit berkepanjangan, katakan ataupun sesaat ya. Nah, ini katakan asuransinya diberikan 9,9% rinciannya ya. Nah, itu. Nah, ini sampai dengan saving ya. Retirement and saving di sini 4,6% ya. Di sini untuk eh, diuraikan lagi ya, defined benefit, defined kontribusi. Nah, ini adalah yang 30% ya. Nah, untuk legalnya di sini, nah legalnya kita lihat katakanlah berapa persen di sini kita lihat ini dari misalkan 6, 8, 8, 17 ya. 17 ditambah ini 21, katakan 21 ditambah katakanlah 28, sekian. Jadi ini jumlahkan koma-komanya katakanlah jadi 30. Nah, ini legal recurrent benefitnya adalah 7,8%. Terdiri dari untuk apa? Nah, ini ya. Jadi social security Medicare dan lain-lainnya ya di sini. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang dibesarkan secara hukum itu harus katakan ada ditekankan 7,8%. Ini yang dilakukan oleh perusahaan ya contohnya. Ini Bapak ngambil contoh ya katakan. Mungkin teknis di setiap perusahaan itu berbeda-beda ya untuk apanya untuk persentasenya ya untuk persentasenya untuk total benefitnya ya. Tapi umumnya yang diambil itu adalah biasanya untuk upah pokok itu 70% ya. Upah pokoknya atau base pay-nya 70%, sementara total benefitnya adalah 30%. Nah, ini dalam penguraian ininya yang berbeda-beda ya. Apakah ada enggak katakanlah di sini untuk yang namanya itu paid leave-nya, suplemen pay-nya, nanti diuraikan ya di sininya. Seperti ini, asuransi ini apakah ada nggak di perusahaan? Di perusahaan cuma ada satu atau dua ya silahkan katakanlah. Cuma kita akan ngelihat berapa persen ya, katakan berapa persen katakanlah. Kalau misalkan gajinya itu misalkan upah pokoknya katakanlah di situ eh, 4 juta katakanlah ya. 4 juta. Artinya kalau 4 juta itu upah pokok itu berarti 70% ya. Yang 30%-nya ya dari 100% itu kira-kira berapa katakan seperti itu ya. Nah, ini misalkan sampai ke 6 juta katakanlah seperti itu. Nah, nanti yang 2 jutanya katakanlah diuraikan untuk apa aja nih katakan total benefitnya ya. Nanti kalian bisa lihat katakanlah untuk katakanlah variabel-variabelnya apa aja, rincian variabel itunya apa sih katakanlah ya dari ini. Nah, ini contoh ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di perusahaan pada saat kalian nanti melakukan observasi ya.
Di sini average wage and benefit sesuai dengan porsi daripada yang dikeluarkan oleh employer cost-nya, katakan di sini. Ya, di sini gambarannya adalah yang tadi itu ya. Di sini 99,2% katakan seperti ini atau 70% itu di sini adalah upah pokok. Ini adalah base pay ya. Nah, ini adalah base pay. Nah, ini. Nah, ini adalah base pay yang dikeluarkan ya. Ini adalah base pay ya. Nah, ini base pay. Nah, nah. Nah, yang lainnya adalah total benefitnya. Nah, ini adalah total benefit ya. Kalau ini base pay berarti kan ini total benefitnya ya. Total benefitnya katakanlah. Nah, ini di, 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 diberikan katakanlah yang namanya itu ini ada rinciannya ya di dalam itu. Di dalam itu ada rinciannya. Rinciannya apa? Kayak tadi itu. Ini rincian-rinciannya ya. Nah, ini rincian-rinciannya yang harus katakan ada ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian paham ya, katakan bagaimana kompensasi diberikan di setiap perusahaan ya, seperti itu. Kita lihat kompensasi atau reward dikelompokkan ke dalam direct compensation, indirect compensation, non-monetary compensation yang sama aja ya. Katakanlah di sini yang disebut dengan direct, indirect itu adalah extrinsic dan intrinsic ya. Katakan direct sama lah ya, katakan indirectnya juga sama. Jadi di sini kalau berbicara direct kompensasinya adalah base salary-nya, katakan base pay, katakan ya yang itu kan sama ada bonusnya, katakan seperti itu. Komisinya ini katakan overtime ini adalah yang langsung katakanlah yang langsung didapat katakanlah dalam bentuk katakanlah besarannya ya yang bisa dihitung besarannya. Sementara indirect compensation adalah tidak dibasati artinya di sini seperti asuransi kesehatan katakanlah ya program-program pengembangan katakan di situ juga katakan ya untuk kontribusi masa tua katakan di sini ya itu tidak diberikan secara langsung kata tapi itu ada uangnya katakanlah ya yang uangnya seperti untuk Anda pelatihan katakanlah ya Anda pelatihan itu ada uangnya yang diberikan tetapi bukan diberikan yang langsung katakan dibawa ke rumah ataupun diberikan kepada Anda tetapi untuk program-program yang dilaksanakan katakanlah oleh perusahaan yang diberikan kepada Anda untuk mengikuti pelatihan ya misalkan pelatihan apa di luar di mana katakan nah, itu kan uang sebetulnya ya ini sebetulnya fluktuasi ya katakan seperti itu. Kalau non monetary compensation adalah tunjangan yang diterima karyawan yang nilainya sebagai intangible atau intrinsik gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya sama ya, seperti itu. Seperti ini, katakanlah ya, contoh-contoh yang digambarkan lah, kata compensation system, indirect compensation, direct compensation itu apa, katakanlah ya. Ada base pay, salary, merit, katakanlah di sini. Kita lihat juga directnya ada incentive pay, nah disebut dengan insentif. Anda bisa nanti katakan dirinci ya, katakanlah dirinci di perusahaan itu, insentif pay itu apa, ada bonus, komisi, katakan seperti itu. Dari kesekian ini, kira-kira ada berapa biasanya hanya katakan bonus katakanlah ya di sini tuh hanya insentifnya apa sih yang dibayarkan katakanlah ya berbentuk bonus atau komisi ya kan seperti itu jarang lah katakan yang ke bawahnya katakan seperti itu ada nggak katakanlah uang yang namanya itu untuk SIP katakan ya kalau di perusahaan besar itu kalau seseorang sip ya kerja sip misalkan ada sip dua katakanlah ya itu ada tunjangan tunjangan sip katakanlah ya tunjangan sip itu ada katakan berapa gitu yang diberikan bagi orang-orang yang bekerja sip malam katakanlah ya itu ada diberikan katakanlah ya semacam insentifnya
berapa katakanlah ya gitu. Nah, nanti yang dihitung itu berapa persen katakanlah di situ yang diberikan dari katakan total benefitnya itu ya, total benefitnya. Nah, ya, dan lain-lainnya ya. Nanti bisa Anda katakanlah untuk diuraikan ya secara metrik aja. Misalkan di sini ini diuraikan untuk five for time katakan di sininya terus Anda bikin katakanlah ada vocation, ada apa-apa. Oh, ini tidak ada proses ya tidak ada. Oh, ini ada katakanlah seperti itu ya. Jadi ketahuan perusahaan itu eh, nanti Anda bisa membandingkan perusahaan yang betul-betul sehat, perusahaan-perusahaan yang betul-betul memperhatikan karyawannya, yang mana ya bisa ketahuan nanti ya seperti itu. Nah di sini kita akan coba lihat ya. Nah di sini sustainability career. Di sini karir yang dapat dipertahankan agar katakan yang namanya karyawan itu loyal ya katakan salah satunya kompensasi yang diberikan ya kompensasi baik intrinsik maupun juga ekstrinsik. Nah, di sini kita lihat bagaimana katakanlah perusahaan ataupun seorang karyawan loyal untuk tetap katakanlah bekerja di perusahaan. Di sini ada yang disebut katakan affective, continuous, and normative ya di sini. Ada affective commitment, continuous commitment, sama normative commitment. Nah, di sini seseorang memiliki alasan katakan di sini mengapa katakan Anda katakan di sini apa loyal katakanlah ya loyal dan katakan tidak mau pindah. Alasannya apa katakanlah. Nah di sini saya di sini staying because Anda katakanlah you want to katakan di sini want. Nah, kenapa katakanlah Anda tidak mau pindah seperti temannya? Ya, karena saya ingin bekerja di sini, katakanlah. Alasannya apa sih katakan Anda katakanlah di sini my job is rewarding and I enjoy coming to work each day. Nah, seseorang itu katakanlah memiliki alasan kenapa saya katakanlah tidak tidak ingin katakanlah untuk pindah dan saya ingin katakan bergabung terus karena pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan itu betul-betul dihargai ya. Artinya kalau dihargai di situ betul-betul bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sekecil apapun gitu kan ya, ada katakan penghargaan. Dan penghargaan ini akan mempengaruhi terhadap komitmen di dalam diri karyawan. Misalkan kalau misalkan orang itu bekerja bekerja tuh katakan di situ baik dan katakan menghasilkan suatu pekerjaan yang berkualitas ataupun tepat waktu ya. Nah, itu dihargai dengan katakanlah mungkin tidak harus secara finansial aja katakannya, tetapi oleh semacam pujian. Pujian yang diberikan misalkan dari atasan ya katakanlah atasan wah kamu bagus katakan bekerjanya kamu bagus katakan di situ juga rapi katakan dan berkualitas katakan tepat waktu katakanlah saya sangat senang katakanlah kamu memiliki katakanlah performa kinerja yang sangat memuaskan. Nah, itu semacam itu mempengaruhi pujian-pujian itu mempengaruhi diri karyawan, ya. Makanya my job is rewarding and I enjoy coming to work each day. Nah, jadi di sini si karyawan beralasan seperti itu. Yang kedua, alasan yang kedua di sini continue, ya. Kalau ini mempengaruhi terus adalah continue, keberlanjutan, komitmen yang berkelanjutan. Saya katakan di sini tetap katakanlah tidak ingin pindah dan saya katakan masih tetap bergabung dengan itu karena need to ya need to karena saya perlu untuk katakanlah di sini perlu ya need to itu ya need karena saya ini sangat butuh katakanlah saya butuh untuk bekerja di sini untuk berkelanjutan saya alasannya my salary and benefits gets me a nice house in a nice area. Ya. Nah, di sini dia menyatakan bahwa saya sangat katakan membutuhkan untuk bekerja di sini, katakanlah ya. Di samping saya katakan di sini enjoy, tetapi juga saya katakanlah butuh karena saya dengan bekerja di sini saya sudah punya rumah, dia bilang gitu kan. Bisa membeli rumah, ya kan, seperti itu. Bisa membeli kendaraan, katakan ya, membeli rumah di tempat yang katakanlah sangat bagus, katakanlah ya. Nah itu. Jadi bisa bisa dinyatakan bahwa
saya ingin katakanlah dan perlu untuk bekerja terus di sini saya katakan seperti itu. Itu alasannya. Itu continuing commitment. Ada yang normatif komitmen, ya. Nah, di sini komitmennya itu adalah di sini menyatakan, ya. Nah, ntar. Nah, di sini menyatakannya, sorry ini nggak tahu ini apa nih. Sebentar. Oke, ya. Nah, ini adalah normatif. Normatif ini staying because you ought to. Ini harus ya. Saya harus kata. Saya tetap tinggal karena saya nih Anda harus saya bekerja di sini katakan. Kenapa katakanlah di sini alasanlah my boss has invested katakan so much time in training and mentoring me. Jadi di sini kalau normatif itu adalah sesuatu yang merasa katakanlah saya malu katakanlah untuk ya untuk pindah. Kenapa? Karena bos saya ini begitu baik katakanlah ya. Anda katakanlah misalkan saya di disekolahkan lagi katakanlah ya. Saya disekolahkan S2 oleh perusahaan. Setelah katakanlah disekolahkan S2, saya diberikan jabatan katakanlah. Tentunya kan kompensasi juga katakanlah lebih baik katakanlah seperti itu. Nah, sehingga di sini saya merasa malu dong kalau kalau misalkan saya pindah katakan seperti itu. Nah, itu normatif komitmen ya, katakan normatif komitmen. Mungkin Anda pun juga akan mengalami seperti itu. Ya, normatif komitmen kalau misalkan Anda diikat oleh yang namanya perusahaan karena Anda sebetulnya punya potensi bagus dan katakanlah Anda memiliki katakanlah tingkat kemampuan yang lebih dibandingkan dengan rata-rata karyawan yang lainnya sehingga perusahaan menginginkan Anda itu sebagai salah satu kandidat ke depannya, katakanlah untuk tingkat manajerial misalkan gitu. Anda disekolahkan lagi, anak kamu sekolah lagi ya, katakanlah. Nanti katakanlah ya dia biasa si bos biasanya tidak memerlukan apa tidak mengungkapkan langsung, tetapi kamu sekolah lagi ya, katakan tuntut ilmu lagi yang lebih ini lagi biar kamu katakanlah mungkin lebih ini lagi katakanlah ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi disekolahkan lagi dan Anda pun juga senang disekolahkan lagi ya dibiayain dengan katakanlah yang namanya gaji tetap diberikan sambil sekolah gaji diberikan, tunjangan-tunjangan lain juga diberikan seperti itu ya. Nah, jadi hal seperti kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi disinilah alasan-alasan kenapa katakanlah seseorang katakanlah untuk berkarir di sini dan tetap tidak ingin pindah. Ya, ada tiga alasan yang sangat masuk akal. Ada afektif, ada continuance, ada normatif. Ya, itu komitmen-komitmen yang melekat di dalam diri karyawan. Ya, hal seperti itu. Nah, itu kembali kepada Anda, apakah nanti katakan saya termasuk apa nih, katakan di sini, gitu kan ya. Kalau misalkan saya berada dalam satu perusahaan, nah tetap tentunya Anda memilih perusahaan-perusahaan yang memberikan kompensasi yang bagus tadi itu ya rincian-rinciannya katakan kayak gimana katakan seperti itu dan saya betah deh katakan di situ karena ya mungkin katakan tadi itu saya dengan penghargaan-penghargaan itu saya mampu katakan untuk mencuci rumah katakan ya gitu ataupun katakan si kendaraan dan lain-lain ya kan seperti itu. Nah, di sini guideline for using rewards power. Di sini adalah beberapa petunjuk yang bisa digunakan katakanlah untuk katakan memberikan yang namanya itu reward terhadap karyawan, ya katakan seperti itu. Jadi di sini reward yang Bapak bilang tadi itu adalah bentuk katakanlah prestasi yang diberikan karyawan terhadap perusahaan, ya seperti itu. Jadi di dalam memberikan rewards ya, seorang pimpinan kalaupun Anda sebagai pimpinan nanti katakanlah tawarkan jenis penghargaan yang diinginkan orang ya. Nah, bisa aja dengan kuesioner katakan apa-apa ya katakanlah ataupun ya
Anda sudah bisa memprediksi sendiri, katakan seperti itu. Tapi sebaiknya mungkin juga Anda pengen ada masukan, ya, mengenai penghargaan yang eh, diinginkan oleh karyawan apabila perusahaan katakanlah memberikan rewards seperti itu, ya. Tawarkan hadiah yang adil dan etis. Adil itu artinya di sini bukan berarti eh, sama, ya. Etis itu adalah sesuatu yang memang katakanlah harus eh, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan karyawan yang secara umum, ya, katakanlah seperti itu. Adil mungkin bagi karyawan kayak gimana, bagi struktural kayak gimana, katakan seperti itu, ya, hadiah-hadiah yang diberikan. Jangan menjanjikan lebih dari yang bisa Anda penuhi. Jadi Anda sebagai pimpinan jangan katakan terlalu berlebihan. Artinya di awal katakanlah saya akan berikan ke kamu kalau misalkan target tercapai katakanlah misalkan 2 kali ataupun 3 kali katakanlah gaji katakan yang ataupun kompensasi total katakanlah yang akan Anda terima di akhir tahun gini 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 gitu kan, ya. Nah, itu. Jadi Anda tidak tidak usah katakanlah membuat sesuatu yang katakanlah ya eh, berlebihan lah katakan. Pokoknya tercapai Anda akan mendapatkan katakanlah insentif. Ya, katakanlah seperti itu, ya. Ataupun katakanlah bonus, ya, katakan insentifnya dalam bentuk bonus ataupun dalam bentuk komisi dan lain-lainnya, ya, katakan seperti itu. Jelaskan kriteria untuk memberikan penghargaan dan pertahankan agar tetap sederhana. Nah, ini biasanya dengan menggunakan merit system, sistem penilaian kerja. Misalkan Anda menggunakan skala Likert sangat baik, itu katakan 85 sampai dengan 100, baik 70 sampai 85 dan lain-lainnya katakanlah itu, ya. Nah, itu katakanlah nanti bahwa rewardnya katakanlah untuk yang sangat baik itu kayak gimana katakanlah. Rewardnya kayak gimana. Nah, itu bisa katakan seperti itu mungkin juga akan lebih clear, ya, katakan seperti itu untuk memotivasi, ya, untuk memotivasinya. Nah, bagaimana kalau misalkan targetnya melebihi katakan itu? Nah, mungkin itu adalah outstandingnya katakanlah, ya, yang sangat memuaskan. Ya, mungkin bisa 100% lebih, katakan 150% bisa bisa terjadi, ya, katakan seperti itu yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya, ya, seperti itu. Berikan imbalan seperti yang dijanjikan jika persyaratan terpenuhi. Nah, artinya di sini jangan menjanjikan lebih dari yang bisa Anda penuhi, tetapi misalkan ini, kalau misalkan Anda katakan sebagai pimpinan, katakanlah melihat bahwa karyawan ini sangat baik, katakanlah, ya, ya Anda berikanlah katakanlah sesuai katakanlah yang namanya itu pengukuran merit sistemnya, katakanlah, ya, katakan merit sistemnya dia sangat baik, ya berikan, penuhi katakan persyaratan itu, berikan katakanlah apakah 1 kali gaji atau 2 kali gaji, ya itu dikeluarkan oleh kebijakan perusahaan ataupun ya kebijakan umumnya katakan oleh perusahaan, ya, gitu. Ya. Gunakan penghargaan secara simbolis, bukan dengan cara sebuah manipulatif. Ya, nah itu ya janganlah, ya, katakan berbicara manipulatif karena itu akan sangat menyakitkan dan itu jelas katakanlah mungkin akan disikapi oleh karyawan sebagai pejabat yang pembohong ataupun kayak gimana dan mungkin juga banyak yang akan keluar nantinya gitu kan, ya. Jadi gunakan penghargaan secara simbolis karena katakanlah ya tentu kalau simbolis ini eh, apa diambil dari katakan orang-orang yang outstanding di dalam kinerjanya, ya, sebagai simbolisnya katakanlah. Karena tidak akan mungkin katakanlah di situ eh, memberikan katakanlah secara keseluruhan katakanlah ya antrian enggak, ya, seperti itu. Biasanya kalau misalkan penghargaan secara simbolis biasanya bagi orang-orang outstanding. Outstanding itu artinya orang-orang yang luar biasa gitu kan kinerjanya. Misalkan dengan simbolis untuk katakanlah mendapatkan yang namanya itu bonus naik haji katakanlah, ya, atau umroh katakanlah yang lain-lainnya itu bisa seperti itu, ya, katakan banyak perusahaan yang melakukan seperti itu, ya, bisa dikatakan sebagai simbolisnya kan seperti itu, ya, itu. Nah, itu disaksikan biasanya oleh orang-orang banyak dan tentunya itu menjadi semacam daya tarik bagi ataupun motivasi bagi karyawan-karyawan yang lainnya, ya, untuk eh, mendapatkan seperti itu, ya, itu.
Kompensasi itu ibarat bangku berkaki tiga. Kenapa katakan disebut dengan bangku berkaki tiga katakan? Yang membutuhkan katakan desire, keinginan atau bekerja untuk mendapatkan bayaran di sini ya. Desire-nya adalah bekerja untuk mendapatkan skill dan mobility. Jika salah satu dari ketiga kayaknya hilang, maka akan roboh dan tidak ada kompensasi. Jadi kompensasi itu ada keinginan, ada skill dan ability. Tapi kalau misalkan keinginan tidak ada, skill ada juga nggak bisa jalan. Ya, juga katakan sama. Jadi ini adalah sesuatu yang harus lengkap ya. Artinya berkaki tiga itu lengkap. Karena kalau salah satu kaki tidak ada, ya jadi runtuh. Jadi kompensasi ini diberikan kalau ada keinginan untuk katakanlah di sini bekerja, mendapatkan bayaran ataupun termotivasi. Juga katakanlah ada skill yang dimiliki orang itu ada mobility-nya. Katakanlah ada semacam katakanlah pergerakan-pergerakan menuju ke arah target ataupun goal yang diharapkan, katakanlah ya, seperti itu. Lihat di sini, jadi ini ada internal faktor, eksternal faktor itu sama ya, kakak. Oke, nah, kita lihat di sini internal faktor di sini ya. Kita lihat bagaimana internal faktor, the ability to fight. Nah, ya, kita lihat di sini ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi karyawan. Ya, faktor yang mempengaruhi kompensasi karyawan itu ada internal faktor, ada eksternal faktor. Kita lihat katakan disebut dengan internal faktor. Di sini ada ability to pay. Ini ability to pay itu adalah kemampuan untuk membayar ya, katakan siapa, katakan ya perusahaan. Kita lihat nanti penjelasannya. Ada ability to pay, bisnis strategi, job evaluation and performance appraisal dan employee itu sendiri ya. Ini internal. Kalau eksternalnya jelas ini adalah eh, sesuatu yang mempengaruhi terhadap internal perusahaan ya. Jadi faktor luar yang masuk katakanlah ke perusahaan dan perusahaan harus mampu katakanlah menyesuaikan dengan faktor-faktor internal. Misalkan seperti labor market ya, artinya pasar tenaga kerja. Ya, pasar tenaga kerja itu bisa dikatakan meliputi juga katakanlah tadi itu sistem kompensasinya ya, kompensasi untuk katakanlah job detail yang sama katakannya. Nah, di perusahaan pun juga katakan pembayarannya ataupun kompensasinya itu diharapkan katakanlah tidak begitu jauh dari pasar tenaga kerja ya. Going rate itu adalah rata-rata yang sedang katakanlah berlangsung kayaknya berapa katakan seperti itu. Nah, produktivitas juga cost of living, labor union, and labor laws ya. Di sini adalah faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi terhadap perusahaan yang menjadi pertimbangan perusahaan atau pembanding daripada perusahaan untuk katakanlah melakukan berdasarkan katakanlah faktor eksternal ini. Kita akan lihat ya. Internal faktornya di sini, kita lihat internal faktornya ya. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi employee capacity untuk internal faktor adalah internal faktor organisasi dan mempengaruhi struktur pengupahan perusahaan, yaitu faktor ability to pay. Ya. Jadi kemampuan katakanlah untuk membayar. Jadi perusahaan mampu membayar upah lebih dibandingkan pesaing. Sedangkan perusahaan lebih kecil mampu memberikan pengupahan sama dengan pesaing atau terkadang di bawah standar UMR, ya, standar upah katakan. Jadi di sini kita lihat perusahaan-perusahaan apa yang mampu membayar upah lebih dari dibandingkan dengan pesaing. Ya, artinya di situ ya perusahaan-perusahaan yang memang katakan biasanya perusahaan besar, ya, perusahaan besar dengan produksi yang cukup ya besar juga, biasanya itu ekspor import ya, katakanlah seperti itu, ya, dan profitnya juga besar juga ya, tentunya ya. Nah, seperti itu ya, jadi kemampuan untuk membayar. Jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Ada berarti kalau misalkan ada perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan katakanlah kecil ya, katakan seperti itu gitu kan. Nah, ini bisnis strategi, strategi organisasi mempengaruhi kompensasi ya, kompensasi karyawan. Keterampilan pekerjaannya lebih baik dari pesaing, akan ditawarkan upah lebih.
Sedangkan apabila perusahaan ingin menjalankan dengan para pekerja yang tersedia akan memberikan upah relatif kecil ataupun sama dengan perusahaan lain. Nah, ini jadi di sini strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu tentunya berbeda-beda ya di situ. Nah, ini sangat bervariasi katakannya karena keberhasilan perusahaan di dalam target-target dikarenakan dengan strategi-strategi bisnis yang tentunya sangat katakanlah eh, apa dipengaruhi oleh yang namanya itu keterampilan daripada karyawan itu sendiri ya katakan ataupun prestasi-prestasi karyawan ya seperti itu. Jadi perusahaan tidak mungkin katakanlah melakukan suatu bisnis bisnis yang memang katakanlah bisa kompetitif ya katakanlah gitu. Kalau katakanlah dia tidak memiliki resources yang bisa dipersaingkan ya katakan gitu ya. Jadi tentunya perusahaan itu akan katakan memiliki strategi kompetitif yang efektif pada saat katakan dia memiliki sumber daya yang betul-betul katakanlah dianggap mampu untuk katakanlah dipersaingkan seperti itu ya itu. Itu sangat-sangat memungkinkan, katakan seperti itu ya. Itu. Job evaluation and performance appraisal atau di sini dikaitkan dengan merit system ya, artinya sistem untuk pengukuran kinerja ya. Performance appraisal itu penilaian prestasi kerja ya, sama job evaluation. Job evaluation ini membantu untuk memberikan upah beda yang memuaskan untuk pekerjaan yang berbeda. Tentunya mengevaluasi pekerjaan itu adalah sekaligus juga ya memberikan penilaian sebetulnya ya katakan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang diberikan ya. Artinya Anda juga misalkan di lapangan nanti itu melakukan eh, mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh orang ya. Nah, misalkan di sini sebetulnya tidak ada yang namanya itu job description yang jelas. Misalkan di perusahaan itu dia bekerja didasarkan atas penunjukan oleh pimpinan. Kamu tuh bagian bagian untuk customer service-nya kamu. Ini bagian kamu di keuangan lah ya, katakan Anda di rumah sak, katakan Anda bagian pemasaran, tapi dia tidak tertuangkan ke dalam uraian pekerjaannya ya. Nah, Anda katakan di situ bisa membuat yang namanya itu menganalisis job job tersebut dan Anda cantumkan di dalam job description-nya. Tugasnya adalah apa, terus juga katakanlah tanggung jawabnya apa terhadap apa ya tanggung jawabnya katakanlah. Terus Anda mengevaluasi berdasarkan standar yang Anda bikin. Ini standar daripada job detail tadi itu customer service itu adalah seperti ini yang dilakukannya katakanlah. Nah, terus Anda mengevaluasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangan oleh dia. Apakah ada penyimpangan atau tidak? Itu kan. Di sisi mana Anda bisa menilai yang terberat daripada seorang customer service, ya? Karena yang dinilai itu adalah empat komponen. Empat komponennya itu adalah bisa ataupun ini minimal empat ya. Anda bisa katakanlah tambahannya bisa pendidikan, bisa pengalaman. Tapi empat komponen harus ada katakanlah yang disebut dengan skillnya, ya. Di situ effortnya, ya, tanggung jawabnya, terus dengan environment-nya, lingkungannya katakanlah, ya, lingkungan kerjanya kayak gimana, kondisi kerjanya kayak gimana, ya, gitu. Kalau misalkan katakan kondisi kerjanya katakanlah di situ sangat katakan dengan ada effort, responsibility dan lingkungan kerjanya katakanlah yang memungkinkan katakan dia itu sangat tinggi katakanlah. Kenapa? Karena misalkan eh, restoran itu cukup terkenal dan memang katakan pengunjungnya banyak, tetapi pelayannya atau customer service-nya hanya beberapa orang sehingga tingkat kesibukannya tinggi gitu kan. Gitu. Jadi dia harus memperhatikan mana katakanlah karyawan apa eh, si bangku yang katakanlah kosong katakanlah ya ataupun mana yang eh, sudah selesai katakanlah orangnya makan harus cepat katakanlah itu ya kalau Anda di restoran yang berskala cukup bagus itu ya menengah ke atas itu orang katakanlah sudah selesai
katakanlah makannya, ditanya sudah selesai, katakan sudah selesai, itu langsung ditarik katakanlah makannya ya, itunya. Jadi di meja itu ditarik katakanlah, walaupun orangnya masih ada kan, gitu. Barangkali orang itu memerlukan yang lain lagi kalau makan sudah selesai katakan. Tujuannya adalah salah satunya itu tanggung jawab untuk katakanlah kalau misalkan fasilitasnya katakanlah baik itu piring-piringnya katakanlah ya eh, diperlukan untuk katakan pelayanan yang baru katakanlah ya. Nah, itu kan juga katakan saking saking ininya ya orang itu betul-betul tanggung jawab dan lingkungan bekerjanya menuntut dia harus gerak cepat katakan seperti itu. Ya, sehingga di sini effortnya sangat tinggi, ya tanggung jawab pun juga juga lingkungan kerjanya yang mengharuskan dia katakanlah eh, bersifat bergerak cepat katakanlah gesit katakan seperti itu, ya itu dan tuntutannya sangat tinggi seperti itu, ya sehingga katakanlah begitu ada yang kosong si yang namanya meja ini berantakan cepat sama dia angkut 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 katakanlah bersih lagi bersih digantikan sama customer yang baru katakan dan itu cepat katakanlah bagian yang apa bagian untuk katakan yang namanya itu menu langsung katakan datang. Nah seperti itu ya. Nah itu penilaian-penilaian seperti itu yang Anda katakan harus nilai dan observasi itu seperti itu ya. Tidak hanya nanya, katakan nanti wawancara, tapi Anda melihat, katakan bagaimana, katakan gerakan-gerakan ataupun aktivitas yang sebenarnya dari pemegang job detail itu, customer service itu kayak gimana. Terus orang keuangan pun juga kayak gimana cara, apa dia tuh aktivitasnya katakanlah, ya. Jadi di situ bisa bisa kelihatan, ya, bahwa rasio untuk melayani itu katakanlah seharusnya menurut Anda bisa nanti sebagai salah satu masukan bahwa rasio yang memang katakan harus ada itu adalah satu karyawan menurut Anda itu dia harus mampu katakan melayani paling tidak katakanlah 10 orang. Tapi kalau melihat rasionya ini katakan sangat tinggi, satu berbanding katakan 15 atau 20 kelihatan ini sangat kewalahan ya, katakan seperti itu. Nah, ini juga Anda bisa melihat hal seperti itu. Terjadi standarisasi nanti ya, gitu yang disebut dengan mengevaluasi job orang di lapangan, ya kan seperti itu. Nah, karyawan sendiri mempengaruhi kompensasi ke dalam sebuah cara berikut, katakan. Ya, karyawan itu mempengaruhi kompensasi terhadap performanya, yaitu kinerja karyawan yang lebih baik akan memperoleh upah lebih atau meningkatkan kompensasi. Karyawan termotasi dan mengerjakan job lebih efisien. Artinya, karyawan itu akan dipengaruhi oleh kompensasi didasarkan kepada performan. Ya, artinya kinerjanya. Oh, dia baik katakanlah dan sangat baik katakanlah itu. Nah, itu harus diperhatikan ya oleh seorang pimpinan karena kalau misalkan karyawan itu tidak dihargai dalam bentuk kompensasi ataupun dia artinya memang kompensasi ya intinya orang itu yang disebut dengan kompensasi itu ada desire karena keinginan bekerja untuk mendapatkan katakanlah kompensasi. Kenapa? Dia punya skill. Dia skill itu mobile. Dia katakanlah betul-betul katakanlah bekerja berdasarkan katakanlah job description-nya. Dia melakukan pekerjaan itu dengan baik, mobile-nya itu bagus katakanlah seperti itu ya. Itu. Nah, ini katakanlah didasarkan performance juga didasarkan kepada experience. Nah, ini experience adalah ketika karyawan mencurahkan pengalamannya pada organisasi, harapannya mendapatkan kepentingan upah atau seniority pay, upah berkala atau ada penambahan. Nah, didasarkan pada pengalaman ataupun masa kerjanya ya katakan di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda sebagai pimpinan juga katakanlah ataupun Anda nanti katakanlah melihat katakanlah di lapangan orang senior dengan junior itu Anda bisa melihat batasan daripada senior dengan junior itu kayak gimana. Bagaimana penghargaan yang diberikan antara junior dengan seniornya, ya? Apakah ada kenaikan nggak antara senior dengan junior itu? Misalkan perusahaan itu untuk katakanlah misalkan junior, junior katakanlah 0 tahun berapa, kalau senior udah naik 1 tahun berapa katakanlah yang namanya itu upah pokoknya ada kenaikan nggak katakanlah seperti itu ya katakanlah. Jadi itu bisa bisa dihargai ya experience experience itu juga katakanlah akan sangat mempengaruhi ya kalau misalkan
seseorang yang sudah berpengalaman ataupun yang memiliki masa kerjanya lebih katakanlah ya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian ya. Itu yang menjadikan karyawan ada adanya tambahan ya, peningkatan upah. Potensial karyawan yang berpotensi akan tumbuh apabila mendapatkan perhatian. Oleh karenanya, perusahaan harus memberikan upah tambahan pada karyawan yang memiliki potensi lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini adalah potensi yang Bapak bilang itu. Seorang pimpinan harus mampu, katakanlah, melihat ataupun mendeteksi yang namanya itu karyawan-karyawan yang berpotensi. Berpotensi itu artinya bagaimana sih indikatornya yang lebih clear? Artinya di situ dilihat dari kinerja ya. Karena Anda kan sebagai pimpinan menilai kinerja daripada karyawannya. Misalkan karyawannya ada 50, Anda harus tahu siapa karyawan yang menurut Anda katakan yang berpotensi. Berpotensinya bisa katakanlah berpotensi untuk menggantikan Anda sebagai katakanlah misalkan karena Anda nanti akan naik lagi misalkan jadi senior manager dan manajer ini posisi sekarang ini saya akan berikan kepada karyawan yang berpotensi katakanlah yang sangat berpotensi untuk menggantikan Anda. Karena Anda nanti kalau misalkan untuk pindah ataupun untuk yang namanya itu naik ke tingkat yang lebih tinggi, misalkan ke senior manager, kalau misalkan nanti direktur menyatakan Anda sudah punya kandidatnya lah untuk menggantikan posisi Anda pada saat Anda nanti naik ke yang lebih tinggi lagi jabatannya. Kalau Anda katakan saat itu menjawabnya saya belum 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 apa belum bisa katakanlah untuk melihat mana yang wah artinya Anda seorang pimpinan yang boleh dikatakan kurang jeli untuk melihat mana katakan karyawan ataupun katakanlah bawahan Anda yang memang katakan orang-orang potensi. Artinya si bos yakin katakan direktur akan menyatakan ya udah kamu di situ aja dulu katakanlah jangan naik dulu katakanlah saya tidak akan naikkan dulu Anda menjadi senior. Wah, itu kan rugi Anda. Artinya Anda sebetulnya tidak mempersiapkan sebagai pengganti Anda. Anda tuh katakanlah pada saat Anda menjabat, Anda tuh katakanlah harus siap juga katakanlah untuk suatu saat kalau misalkan untuk naik ke jabatan tinggi, tapi Anda harus menyiapkan siapa kandidat pengganti Anda. Nah itu. Nah ini Anda harus menyiapkan ya katakanlah karyawan-karyawan yang potensial yang mana katakanlah nanti akan mengganti posisi katakan saya. Bagaimana Anda bisa bisa itu menilai dari kinerja. Terus bagaimana itu kan kinerja hanya katakan angka katakanlah dan uraian iya, tetapi berikanlah katakanlah bagaimana katakanlah mengujinya katakanlah mengujinya yaitu salah satunya misalkan Anda seorang manajer katakanlah Anda dinas ke luar kota misalkan 1 minggu. Berikan katakanlah ke beberapa kandidat yang dianggap katakan oleh Anda memiliki potensi. Misalkan ada 3 orang, bergantian aja. Kandidat A katakanlah, Anda ya katakan sebagai PJS saya katakan pejabat sementara karena saya lagi dinas, Anda menjabat sementara sebagai manajer katakan di sini. Diuji. Itu menguji katakanlah. Bagaimana katakan menguji? Di situ tuh katakan diberikan artinya diberikan kesempatan kepada karyawan yang potensi-potensi itu bagaimana katakan dia memimpin katakanlah pada saat katakanlah Anda sedang dinas katakan. Seperti itu ya bergantian. Anda pasti menilai nanti itu kan menilai katakanlah oh di antara ini yang bagus adalah si ini si ini nah terus katakan sampai betul-betul Anda yakin bahwa si ini katakan kandidat yang bagus nah itu ya nah itu boleh seperti itu ya itu atau Anda melakukan pengetesan-pengetesan juga katakanlah dari 3 itu kalau semuanya bagus gimana Pak ya oke kalau semuanya bagus katakanlah ya mungkin katakanlah ini memang untuk menghilangkan subjektivitas ya anda minta kepada bos katakan untuk dilakukan uji katakanlah uji ini psikotesnya katakanlah panggil aja konsultan itu Anda bertiga katakanlah di tes katakanlah bisa bisa katakan terpisah katakanlah ya terpisah katakanlah bisa juga katakan terpisah nah terpisah katakanlah gitu nanti hasilnya bisa ketahuan bahwa jabatan yang Anda katakanlah duduki, misalkan di HR, itu lebih menekankan kepada katakan variabel apa. Kan di dalam tes itu ada. Tes itu katakanlah menekankan untuk menjadi
kandidat manajer, katakan di situ. Pasti berbeda penekanan-penekanannya di mana sih kalau manajer ini. Nah, orang-orang konsultan itu ada, konsultan psikolog itu ada ya untuk pengetesan itu. Oh, penekanannya di ini, di penekanannya di ini. Nanti Anda tinggal melihat aja. Oh, ternyata si ini semuanya berpotensi, tapi di sini ada yang lebih baik lagi, katakanlah dari ketiga itu ada yang satu orang ini. Nah, itu Anda nanti Anda ajukan. Saya sudah katakanlah Pak. Katakan, nah itu ya, karena itu untuk katakanlah ya istilahnya menjadi pertimbangan dalam hal katakan kebingungan Anda karena dikhawatirkan Anda katakanlah memiliki katakanlah ada kecenderungan subjektivitas ya. Jadi Anda menghilangkan hal-hal yang seperti itu paling tidak mengurangi ya katakan seperti itu dengan melihat dan hasil psikotes itu memungkinkan katakanlah anda akan memberikan jawaban yang sangat rasional nanti, ya, nah, seperti kayak gitu. Nah itu clear kalau di situ, ya. Nah itu, ya, karena ya seperti itulah sebagai pimpinan, ya. Nah, itu. Kita lihat eksternal faktor. Eksternal faktor di sini ya, faktor eksternal organisasi dapat mempengaruhi kompensasi karena dalam beberapa cara, seperti market labor. Ya, di sini labor demand atau labor supply dapat mempengaruhi kompensasi karyawan. Upah rendah yang diberikan, misalkan di bawah umumnya dalam hal ini adalah demand-nya katakanlah di sini lebih kecil daripada supply-nya, ya di sini. Nah, disuplai dari tenaga kerja ya, katakan seperti itu. Karena kecil nih, katakan upahnya rendah, katakanlah sehingga orang katakanlah kecenderungannya males lah katakanlah seperti itu duitnya kecil katakanlah gitu kan ya. Sebaliknya upah tinggi atau demand-nya akan tinggi ya. Ya, demand untuk tenaga kerjanya pasti tinggi. Orang akan berbondong-bondong untuk melakukan katakanlah yang namanya lamaran. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan besar perusahaan besar ya artinya berskala global ya misalkan Astra lah Bapak ambil contoh Astra Internasional ya itu adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan upah katakan upah tinggi ya tetapi upah tinggi itu ada berbanding katakanlah berbanding lurus dengan persyaratan persyaratan pun juga tinggi katakan seperti itu ya persyaratannya tinggi nggak mungkin katakanlah persyaratannya rendah kalau persyaratannya rendah itu effort yang dilakukan oleh perusahaan akan tinggi. Kalau Anda sebagai manajer di HR di Astra Internasional nanti, atau pada saat merekrut, karena yang direkrut adalah untuk ditempatkan sebagai apa gitu kan ya, punya peran penting katakan di situ. Anda pasti di situ memberikan juga katakan persyaratan yang cukup tinggi di situ. Karena yakinnya apa? Yakinnya bahwa perusahaan yang Anda katakanlah saat ini jalani adalah perusahaan besar yang memberikan kompensasinya itu pun juga katakanlah sangat memuaskan. Gitu kan seperti itu. Ya. Misalkan untuk katakan fresh graduate katakanlah harus katakanlah yang namanya IP-nya minimal 3,5 ataupun katakanlah 3,7 setengah katakanlah. Terus juga TOEFL-nya katakan IELTS-nya juga katakanlah bagus katakanlah di situ 5, sekian katakan seperti itu. Digital literacy-nya katakan ya di situ literasinya digital itu juga katakanlah sangat menguasai katakanlah ya seperti itu. Nah, itu yang diharapkan katakanlah oleh perusahaan-perusahaan yang berkelas katakanlah berkelas internasional. Karena ya tadi itu yang disebut dengan kompensasi itu udah jelas yang namanya kompensasi ekstrinsik dan katakanlah intrinsik itu pasti semuanya ada di situ ya dan itu juga katakanlah base pay-nya juga cukup tinggi ya all benefitnya juga katakan cukup sangat memuaskan di situ ya. Nah di situ yang namanya itu labor market ya katakan kalau demand-nya tinggi lebih daripada supply-nya ya. Nah going rate ini adalah kompensasi ditetapkan berdasarkan standar yang berlaku di industri pada pekerjaan yang sama seperti pekerjaan tekstil itu umumnya katakanlah pekerjaan-pekerja di tekstil itu ya garment khususnya ya katakan garment kalau seorang katakanlah operator di garmen A dan di garmen B tidak begitu beda jauh, katakan ya, gitu. Operatornya ataupun karyawannya, katakan itu pasti akan
sama. Coba aja Anda bandingkan nanti going rate yang ada, katakan antara Alfamart, Indomart, katakan itu berapa sih, katakan pendapatan mereka, katakanlah. Untuk yang sama, misalkan di situ ya. Pekerja-pekerja pengalaman-pengalaman atau masa kerja sama, pendidikannya sama, katakan itu. Berapa sih? Pasti tidak akan beda jauh. Ya, tidak akan beda jauh gitu kan ya, akan sama karena karakteristik job karakteristiknya katakan atau karakteristik pekerjaannya sama, akan seperti itu katakan seperti itu ya, sehingga seperti itu ya, itu going rate itu. Productivity. Peningkatan kompensasi sejalan dengan meningkatnya produktivitas industri. Artinya peningkatan kompensasi seseorang itu sejalan dengan meningkatnya produktivitas industri. Artinya produktivitas perusahaan ya, bukan produktivitas perusahaan perorangan. Jadi sebetulnya akumulasi daripada produktivitas karyawan ini adalah tertumpu nanti di produktivitas di sebuah perusahaannya ya. Jelas itu katakan akan terjadi ya hal seperti itu ya. Itu. Untuk memperoleh upah lebih lebih kata pekerja harus bekerja lebih efisien melalui job factor yang ada dalam pengontrolannya. Misalnya pengenalan teknologi baru, metode teknik manajemen baru yang akan berdampak pada peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan. Jadi di sini biasanya eh, untuk memperoleh upah lebih, pekerja harus bekerja lebih efisien melalui job factor. Nah, di sini kalau di dalam industri biasanya bagaimana kita untuk menciptakan sesuatu peralatan ataupun metode yang lebih efektif dan efisien. Biasanya ini dilombakan dalam GKM, gugus kendali mutu. Ya, jadi gugus kendali mutu itu eh, adalah hasil daripada kreativitas ataupun inovasi daripada karyawan di mana dia bekerja. Misalkan seorang mekanik ya, katakanlah mekanik ataupun teknisi. Di mana di dalam bekerja dia kan punya yang namanya itu standar tool. Standar tool itu diberikan oleh perusahaan misalkan dalam bentuk box misalkan ya, box mengenai tool itu lengkap. Tapi ada katakanlah tool untuk membuka sesuatu katakanlah ya misalkan membuka skru ya itu di dalam itu susah katakanlah tidak bisa terjangkau ataupun terjangkau tapi tidak bisa bergerak lebih leluasa ya di dalam katakanlah mengerjakan aktivitas pekerjaannya karena sulitnya katakanlah si tool itu untuk bisa katakanlah bergerak leluasa katakanlah membuka skru itu di dalam. Nah, si karyawan tuh berpikir saya harus katakanlah menciptakan alat-alat untuk katakan membuka itu di dalam yang lebih katakan efektif. Dia mencoba merancang. Nah, dia merancang katakan terus rancangan itu diberikan katakanlah ya dibikinlah, diproduksi itu dibikin katakanlah ya dan dia coba dan ternyata itu lebih efektif. Nah, itu yang disebut katakanlah untuk memperoleh upah lebih bekerja harus bekerja lebih efisien melalui job factor. Ya, nah, itu. Jadi pengenalan teknologi baru katakanlah. Tadi itu dia menemukan semacam tool tool yang baru katakanlah yang lebih katakanlah efektif dan lebih efisien gitu. Karena dengan tool yang dibikin oleh dia ternyata itu mampu katakanlah untuk bisa membuka skru yang lebih dalam katakan seperti itu. Ya. Nah, itu atau menggunakan metode-metode yang boleh dikatakan menurut manual-manual dalam pekerjaannya bahwa metode yang dituliskan di dalam maintenance manual ya manual perawatan itu seperti ini tapi dia punya yang lebih katakan lebih bagus lagi tekniknya katakanlah metodenya caranya katakanlah nah itu juga katakanlah merupakan temuan ya temuan itu menjadi hak intelektual kapital yang dimiliki oleh perusahaan. Begitupun tadi temuan penciptaan tool itu ya. Nah, itu akan ada penghargaan terhadap orang itu ya. Penghargaan yang diberikan terhadap orang-orang yang menciptakan yang disebut dengan knowledge ataupun knowledge based pay ataupun ya skill based pay ya katakanlah. Nah, itu bisa seperti itu nantinya. Ya, nah itu perusahaan harus katakan seperti itu dan itu banyak. Dan biasanya itu setelah penemuan itu nanti di GKM kan, digugus kendali mutu bahwa di tempat kami di produksi ini telah mampu untuk bisa
menciptakan semacam alat yang bisa menjadikan katakanlah pekerjaan itu lebih lebih cepat kata penyelesaiannya ataupun katakan target-targetnya itu adalah lebih ya targetnya lebih cepat tercapai ataupun tingkat rejectnya katakanlah jadi zero. Nah, gitu kan ya. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, biasanya dia menggunakan biasa dilombakan ya. Lomba. Gugus kendali mutu tuh dilombakan ya. Jadi tidak hanya katakanlah gugus kendali mutu katakan perusahaan gini-gini enggak. Itu harus diberikan keleluasan kepada karyawan untuk berinovasi dan berkreatif katakan di dalam yang tadi itu untuk menciptakan semacam alat ataupun metode ya dan itu yang menjadikan katakan penghargaan ya seperti itu. Juga cost of living. Indeks biaya hidup juga mempengaruhi konversi karyawan dalam satu cara bahwa peningkatan atau penurunan tingkat harga secara umum dan indeks harga konsumen sampai upah atau gaji yang akan berbedanya. Itu jelas katakan di sini ya, indeks biaya hidup. Jadi di sini adalah CPI ini ya di sini. Jadi yang namanya cost performance indicator ataupun katakan indeks biaya hidup ini berbeda-beda seperti halnya UMR gitu kan ya gitu. UMR yang ada di setiap katakanlah kabupaten ataupun provinsi ataupun ibu kota pasti berbeda-beda ya kan seperti itu disesuaikan lah. Artinya penyesuaian ya penyesuaian seperti itu. Nah, kita mencoba untuk melihat glosari mengenai job description yang nanti katakanlah Anda coba untuk datang ke perusahaan, katakanlah bagaimana sih yang namanya job description ini. Deskripsi pekerjaan atau job description hasil daripada job analis. Nah, jadi yang dihasilkan oleh job analis itu adalah bentuknya nanti job description, ya. Job description itu ada tugasnya apa, bla 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 tugasnya, terus tanggung jawabnya katakanlah apa-apa aja. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap barang, terhadap orang, katakan itu ada katakanlah ya nanti diuraikan di situ. Jadi deskripsi pekerjaan tertulis mengenai tanggung jawab, ya tanggung jawab terhadap job yang ditangani ataupun terhadap di samping jobnya itu juga terhadap peralatannya, ya terhadap katakanlah produknya, terhadap lain-lainnya katakanlah ya. Persyaratan kualifikasi personal, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain itu ada di dalam job description. Fungsi. Fungsi adalah aktivitas karyawan sebagai pemegang pekerjaan. Artinya di sini job title. Ya. Di sini job title ini kegiatannya apa? Jadi fungsi di situ ya. Fungsi itu, Anda ya tahu nggak apa yang disebut dengan fungsi? Halo? Ada yang tahu nggak disebut dengan fungsi? Apa itu fungsi? Misalkan fungsi keuangan, fungsi SDM. Itu apa sih yang disebut dengan fungsi itu? Ada yang tahu nggak fungsi? Halo? Halo? Ada yang tahu nggak fungsi itu apa sih? Halo? Masa kalian kan sering-sering dengar tuh fungsi itu kan. Fungsi apa? Fungsi SDM, fungsi pemasaran. Apa sih yang disebut Izin dengan fungsi itu? Bapak, Halo? izin Bapak, Ya. mungkin kayak seperti dari peran, terus kegunaan, serta tujuan dari sesuatunya. Misalnya kan tadi kita sudah membahas sedikit di materi itu mengenai kompensasi karyawan. Jadi misal ambil salah satunya di fungsi kompensasi, jadi memberikan imbalan kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Terus fungsi bisnis strateginya, jadi sebagai pengarah gitu perusahaan dalam mencapai tujuan, termasuk menentukan kayak bagaimana perusahaan itu tuh bisa memberikan kompensasi kepada karyawan. Jadi fungsi itu bisa disimpulkan itu untuk apa siswa itu digunakan atau apa perannya. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya. Jadi fungsi itu adalah sekumpulan daripada aktivitas. Ya. Fungsi itu adalah sekumpulan aktivitas. Misalkan fungsi SDM. Fungsi SDM itu apa sih katakanlah? Itu kan kumpulan aktivitas. Artinya aktivitas SDM itu apa aja sih? Dari mulai katakanlah di situ merekrut, ya gitu kan? Aktivitasnya adalah fungsi SDM itu adalah merupakan sekumpulan aktivitas yang ada di SDM apa aja? Satu katakan aktivitasnya merekrut.
menseleksi, katakanlah seperti itu, menempatkan, katakanlah gitu kan, memberikan penilaian prestasi kerjanya itu adalah fungsi disebut ya, disebut dengan kumpulan aktivitas yang ada di satu organisasi ataupun katakan misalkan fungsi keuangan. Apa aja sih fungsi keuangan tuh? Apa yang disebut dengan fungsi keuangan tuh apa aja sih? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, coba Anda sebutkan fungsi keuangan apa aja sih? Satu, aktivitasnya adalah apa? Aktivitasnya apa? Mencatat, kayak katakan itu, membuat katakanlah ledger, membuat katakanlah di situ neraca, membuat apa? Itu aktivitas, ya. Jadi fungsi itu adalah kumpulan dari aktivitas yang ada di dalam suatu organisasi, ya. Kan itu disebut dengan fungsi. Ya, makanya disebut ini fungsi di situ aktivitas karyawan sebagai pembagian pekerjaan. Apa aja sih aktivitasnya? Nah, seperti itu, ya. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya, katakanlah kalian harus paham dulu, katakanlah ya, sehingga kalian akan mudah untuk memberikan argumentasinya, ya, seperti itu. Oke, tugas katakanlah di sini, misalkan tugasnya adalah eh, sebagai operator mesin, katakanlah. Terus apalagi katakanlah, nanti tugas nanti dengan tanggung jawab agak agak sedikit, katakanlah uraiannya berbeda, ya, katakan seperti itu. Juga lokasi. Lokasi itu nanti juga seseorang yang memegang pekerjaan atau di dalam job sini ada lokasinya disebutkan. Di mana katakan dia bekerjanya, lokasinya. Di bagian apa, departemen apa. Lingkungannya, lingkungannya berada dalam satu produksi, katakan produksi A, katakan di sini. Kondisi dan aspek lainnya dari pekerjaan, misalkan di situ K3. Kualifikasi adalah kompetensi, tanggung jawab, IPOT, dan lingkungan kerja. Ini kualifikasi yang nanti akan menjadikan penilaian, ya, penilaian di dalam pemberian namanya itu kompensasi yang ataupun upah, ya, upah yang dia akan diberikan sebagai upah pokoknya itu dinilai dari kompetensinya ataupun skillnya, pendidikannya, pengalamannya, tanggung jawab, IPOT, lingkungan atau kondisi kerja. Kondisi kerja itu adalah sesuatu yang memiliki dampak risiko tinggi, ya, itu akan memberikan penilaian juga sangat tinggi. Kondisi kondisi kerjanya, lingkungan kerjanya, ya, antara orang yang bekerja katakanlah di kantoran, ya, yang bekerja di lapangan, misalkan di lepas pantai, itu dia tinggi, ya, lingkungan kerja atau kondisi kerjanya itu katakanlah sangat katakan berbahaya dengan katakanlah keselamatan-keselamatan jiwa pekerja, ya. Itu kan katakan di tengah laut bekerjanya untuk eksplorasi, katakanlah yang namanya eksplorasi minyak, katakan. Itu kan lingkungan lingkungan kerja atau kondisi kerjanya sangat sangat berbahaya, katakanlah. Sehingga itu dikategorikan tinggi, poinnya sangat tinggi nanti itu, ya. Karena itu sangat sangat berpengaruh. Itu yang jadikan poin untuk penilaian dalam bentuk nanti poin-poin itu sangat berpengaruh terhadap grade, grade itu sangat berpengaruh terhadap berapa katakan dia yang harus dibayar. Ya, akan seperti itu. Jadi deskripsi dapat dikembangkan untuk pekerjaan secara individu atau untuk job family, ya, di sini. Kalau job family ini adalah kelompok kelompok kerjaan dari kelompok kerja daripada HR apa katakanlah ya. HR ke bawahnya katakanlah apa aja, katakan kelompok HR itu apa aja job detailnya, katakanlah gitu gitu ya. Job family-nya adalah HR, Human Resource, katakan Management, HRM. Di bawahnya apa aja, katakan job-jobnya, katakan ya, ya. Secara individunya misalkan job detailnya sebagai orang job analis, sebagai katakanlah production, penilaian performance analis, reward analis, katakan dan lain-lainnya, ya, kan seperti itu. Oke, ini adalah contoh, ya, contohnya. Sebentar ya.
Coba kita akan coba lihat ya di sini analisis pekerjaan atau job analysis ya. Prosedur menganalisis pekerjaan artinya ini prosedurnya ya, cara katakan tata cara atau sistem daripada menganalisis pekerjaan yang berdampak pada pengembangan deskripsi pekerjaan ya. Pekerjaan teknik analisis pekerjaan meliputi ya penggunaan wawancara, nanti Anda melakukan wawancara ya, kuesioner atau observasi ya, katakan di situ. Wawancara bisa dengan supervisornya, dengan manajer ataupun dengan ownernya ya, katakan kalau di misalkan UMKM itu biasanya ada ownernya ya, ataupun katakan di situ manajernya ya. Kita lihat katakanlah oh, di sini operator ya, katakan lihatnya katakan operator, teknisi ataupun mekanik di sini ya. Anda melakukan katakan cara di sini ada job content information. Ini job content information, job job konteks di sini ya. Konten informasi isi daripada job itu apa aja katakan ya. Terus dilihat job konteks konteksnya apa aja. Ini masuk ke dalam job analysis yang dianalisis. Dia konten informasinya mengenai job itu apa aja kontennya. Ya. Terus juga berkaitan dengan konteks informasinya apa job konteksnya. Job konten lain dengan job konteksnya ya katakanlah di sini. Nah, ini job job konten dan job konteks daripada operator ataupun teknisi nah itu akan menjadi katakanlah salah satu job yang dianalisis ya. Nah, ini. Job analisis ini nanti katakanlah diuraikan setelah katakan Anda melalui wawancara ya katakan di sini adalah wawancara ya katakanlah. Ini wawancara dan observasi di sini questioner ya wawancara dan observasi ya dilakukannya katakanlah oleh Anda di sini untuk mengetahui katakanlah konten dan konteksnya adalah Anda bisa katakanlah melalui katakan observasi ya katakanlah hasil observasi melalui observasi observasi ya observasi itu adalah mengamati Anda dan katakanlah di sini plus wawancara ya di sini nah ini ya Anda melakukan seperti ini ya untuk memahami bagaimana sih konten daripada pekerjaan itu dan katakanlah konteks yang didapatnya katakanlah apa sih konteks job konten sama konteksnya katakanlah seperti ini yang masuk ke dalam yang dianalisis job konten dan job konteks informasi ini dianalisis oleh Anda. Dari mana ini hasil wawancara? Nanti Anda tuangkan ke dalam job description ya. Nah, job description ini nanti akan di akan ada ya katakanlah di sini ya. Ya. Ini job description ini dibagi katakanlah ke dalam yang namanya itu tugas dan tanggung jawab ya. Jadi ada tugas tanggung jawab ya di situ ada tugas dan tanggung jawabnya ya katakanlah. Ada tugas dan tanggung jawab di sini. Ini harus dipisah nanti tugas tanggung jawabnya ya katakan seperti itu. Tugas, tugasnya apa aja? Nah ya. Nah, tanggung jawabnya katakan bagaimana ya? Tanggung jawab. Biasanya berbeda nih ya, tugas dan tanggung jawab. Ya, di sini biasa disebutkan tugas dan tanggung jawab ya untuk job description. Itu, tapi dipisah nanti tugasnya apa aja, tanggung jawabnya apa. Biasanya tanggung jawab itu lebih kepada resources. Nah, di samping pekerjaan itu apa aja sih menjadi ininya ya, menjadi tanggung jawabnya, katakan seperti itu.
ya. Nah, ini ya. Ini. Nanti di dalam job description ini ada job kualifikasi. Work specification itu adalah sama dengan job kualifikasi. Itu adalah berkaitan dengan pendidikan orang, ya, di sini. Jadi pendidikan ya di sini pendidikan kualifikasi orangnya, kualifikasi pendidikan biasanya di sini ya. Ini berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, ya. Kualifikasi pendidikan orang di sini ya. Ini adalah kualifikasi pendidikan, ya. Nah, ya ini adalah kualifikasi pendidikan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ya di sini ya. Koalisi pendidikan eh, karyawan untuk menyandang pekerjaan itu sendiri. Apa sih kualifikasinya? Apakah S1, D3 ya atau yang namanya itu SLTA ya itu. Nanti Anda akan melihat ya katakan di situ. Nah, ini ya. Oke. Sorry. Eh, Nah, ini ya. Nah, ini kualifikasi ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Dari job analis itu dibuat job description. Di dalam job description ini dibagi dua, ada tugas dan tanggung jawab. Juga di dalam job description itu ada disebut dengan worker specification atau job kualifikasi. Job kualifikasi itu memuat mengenai kualifikasi pendidikan daripada karyawan yang memegang job ini. Yang disebut dengan job detail seperti tadi itu operator, teknisi, dan mekanik ini sebagai job detailnya. Ya, job detailnya ini adalah job detail ya. Nah, ini adalah job detail. Ini job detail ya. Inilah job title, detail pekerjaan gitu kan ya, detail jabatan. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini ya, job detail. Nah, ya, ini job detailnya adalah operator, teknisi, ataupun mekanik. Itu kan sebagai job detailnya ya. Nah, ini. Oh, job title. Ya, job title ya. Nah, ini job title-nya ya. Nah, ini job title-nya, operator. Jadi di sini job description-nya itu apa sih tugas daripada teknisi ini, apa sih tugasnya? Katakanlah gitu ya. Ini misalnya kata kerja, biasanya tugas-tugas itu ya. Ya tugasnya kata kerja, menuliskan kata kerja gitu kan. Semuanya itu adalah mengerjakan apa, katakan di situ merawat apa, memperbaiki apa, katakan mengontrol apa, ya kan, menginspeksi apa, katakanlah di situ. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, tanggung jawab katakan terhadap peralatan, tanggung jawab katakan terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan, tanggung jawab misalkan juga terhadap katakan bawahannya dan lain-lainnya lah ya, tanggung jawab yang melekat kepada pekerjaan-pekerjaan tersebut ya, itu kan. Ini ada work specification, apakah koalisi pendidikan ini eh, SLTA ataukah katakanlah D3 katakan nanti dilihat berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Tugas jawab itu bisa menentukan untuk kualifikasi ya. Di sini ada mengenai perencanaan, analisis. Itu kan perencanaan, analisis itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus katakan dianalisis oleh Anda. Betul nggak analisis dan perencanaan ini bisa dilakukan oleh SLTA? Ini nggak mungkin menurut Anda. Ini paling tidak minimal adalah menurut Anda adalah D3. Nah, gitu kan.
ini adalah pekerjaan D3. Nggak mungkin katakan menganalisis, merencanakan, mengontrol itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ilmu ataupun keterampilan ataupun pengetahuan yang cukup tinggi. Nah, itu kan. Nah, ini Anda bisa mendeteksi oh kualifikasinya harus D3. Katakanlah. D3-nya apa? Lihat katakanlah dia pekerjaan-pekerjaan tugasnya apa terhadap apa. Oh, mungkin bisa mesin, bisa elektronik, katakan apa, katakan jurusannya ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti di job description ini bisa misalnya didesain pekerjaannya ya, job redesign katakanlah berkaitan kan health and safety apa aja di sini ya, desain pekerjaannya apakah menyangkut masalah di sini kesehatan atau safety katakanlah di situ. Kalau misalkan di sini HR planning, apakah di sini berkaitan dengan kebutuhan HR skill inventories katakanlah di sini. Kalau staff katakan di sini ya, di sini application form tes dan ini adalah merupakan contoh-contoh daripada description kalau di staff. Kalau penilaian untuk performance appraisal itu misalkan kriteria dan standar appraisal metode katakanlah di situ ya. Nah ini. Jadi di sini kompensasi misalkan compensable, faktor-faktor job worth apa katakanlah di sini. Training need, juga success kriteria katakan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh kalau misalkan dia katakanlah diberikan tugas dan tanggung jawabnya itu dijelaskan ya, kualifikasinya akan ketahuan nanti. Apa sih kualifikasi untuk apa mengerjakan pekerjaan dengan tugasnya adalah seperti ini, tanggung jawabnya seperti ini. Anda bisa menilai dari tugas dan tanggung jawab itu Anda bisa menilai kualifikasi pendidikan bahwa orang ini pendidikannya harus minimal D3 atau S1. Nah itu ya. Kenapa tidak mungkin katakan SLTA ada yang disebut dengan menganalisis, merencanakan dan katakanlah di situ eh, mengontrol dan lain-lainnya itu udah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tingkat pengetahuan ataupun skill yang agak lebih tinggi. Itu. Jadi Anda ini adalah pekerjaan minimal D3 ataupun S1 katakan seperti itu ya. Nah, itu seperti itu ya. Itu. Nah, kita coba untuk melihat sedikit di sini ya. Core bisnis perusahaan itu sama dengan core kompetensi pekerja ya gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu bisnis ya katakanlah di sini kan ada jasa, ada produk. Kalau misalkan kita jasa man hours karyawan ya itu misalkan dihasilkan ya man hours karyawan itu katakan yang dijual kan di dalam jasa itu man hours ya untuk teknisi, mekanik misalkan baik mekanik pesawat maupun mobil itu bisa dilihat adalah dari man hours-nya teknisi katakanlah ya di sini. Ini yang dijual itu kan mengenai kompetensi ataupun keterampilan-keterampilan daripada teknisinya dan mekanik ini yang dijual ini ya. Sehingga yang dijual itu adalah mengenai core kompetensi pekerjanya ya. Jadi artinya di situ core kompetensi itu dan adalah gabungan daripada skill ya, knowledge dan attitude karyawan ya. Jadi di sini dalam hal ini adalah pengetahuan dan keterampilan daripada karyawan yang mampu katakan menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan itu selesai dan ditagihkan kepada customer dan itu adalah menjadi bisnisnya. Jadi core bisnis perusahaan itu sama dengan core kompetensi pekerjanya. Ya, kalau di jasa itu seperti itu. Seperti rumah sakit. Rumah sakit kan yang menghasilkan katakan uang itu kan dokter. Ya, dokter itu yang memiliki core kompetensinya, katakan keahlian-keahlian yang dimiliki, katakan utamanya misalkan apakah sebagai spesialis jantung, spesialis apa, itu kan yang dijual. Yang dihasilkan menjadi katakanlah uang, artinya yang dijual itu adalah core kompetensinya pekerja. Jadi itu menjadi core bisnis perusahaan. Ya, seperti katakanlah kalau misalkan Anda lihat rumah makan katakanlah soto Bandung rumah makan katakan apa itu kan setelah tidak langsung itu soto Bandung itu dibikin oleh katakan skill-skillnya karyawan jadi skill karyawan inilah sebetulnya yang dijual katakanlah untuk menciptakan namanya soto Bandung sangat terkenal tuh katakan karena keahlian daripada karyawannya ya kalau di jasa tuh seperti itu sebetulnya di barang pun juga katakan seperti itu ya katakanlah secara tidak langsung tuh seperti itu ya. Oke, kita akan coba lihat. Nah, ini coba menjelaskan lagi, ya.
mengenai namanya itu job evaluasi, ya, katakan seperti itu. Di sini kompensasi untuk masing-masing pekerjaan atau elemen pekerjaan, misalkan di sini kita lihat, ya, kita lihat ya, katakan di sini. Sistem untuk membandingkan pekerjaan dengan tujuan menentukan tingkat kompensasi. Nah, di sini kan sistem untuk membandingkan pekerjaan dengan tujuan meningkatkan tingkat kompensasi untuk masing-masing pekerjaan atau elemen pekerjaan di sini, ya. Kita akan coba lihat, katakan di sini, ya, yang namanya katakanlah di sini sasaran daripada job evaluation. Kita melakukan evaluasi pekerjaan. Misalkan kita akan coba melihat namanya itu staf HR ataupun staf finance, katakan di sini, ya, di sini. Job description-nya apa sih, katakanlah. Nah, ini uraian tugas, ya. Job description uraian tugas dan tanggung jawabnya apa, ya, di sini. Uraian tugas daripada staf HR dan staf ini, ya. Nah, di sini adalah job spesifikasi. Yang tadi job spesifikasi itu adalah mengenai kualifikasi pendidikan, ya. Ini mengajarkan pendidikan, ya. Pendidikan di dalam job kualifikasi. Kalau job description adalah uraian tanggung jawab. Ini adalah hasil daripada job analisis, ya, di sini. Uraian ini nanti dianalisis, ya, pekerjaan-pekerjaan dianalisis dan diuraikan menjadi job description. Juga katakan disebutkan pemangku daripada pekerjaan-pekerjaan ini, katakan pemangkunya atau pendidikannya itu apa, katakanlah, ya, itu. Nah, di sini benchmarking eksternal market trend labor untuk pekerjaan-pekerjaan staf HR dan staf finance nah ini untuk yang namanya eh, perusahaan sejenis, misalkan di bank, ya, kita di bank, staf HR dan staf finance di bank, katakanlah, ya, menurut katakanlah di sini, ya, market labor, katakanlah rata-rata, katakanlah pendapatannya misalkan staf itu 10 juta lah, ya, artinya all in, katakan, ya, all in kompensasi, katakan seperti itu, 10 juta. Nah, menurut internal hasil perhitungan, nah, Anda kan menghitung, ya, Anda juga melakukan perhitungan. Nah, perhitungan ini menunjukkan, katakanlah, tidak lebih, katakanlah, mungkin katakanlah 9 juta, katakanlah hampir 9.500.000, 9.700.000, katakanlah. Ah, terus juga katakan kalau di pasaran, katakanlah ini sekitar 10 juta, katakanlah. Bedanya sedikit, ya. Itu tidak jadi masalah, katakanlah, ya. Ini kalau misalkan hanya beda sedikit, karena di sini harus melakukan benchmarking, ya, wage survey untuk yang sejenis, ya, ini dilakukan, ya. Nah, di sini dievaluasi untuk job ini tuh, job evaluation programnya itu masuk untuk mendapatkan yang namanya itu berapa sih, katakan wage-nya, katakanlah, ya. Nah, nanti dari internal hasil perhitungan dibandingkan dengan eksternal ini, wage survey ini akan menetapkan, katakan, staf HR dan staf finance ini grade-nya berapa atau golongannya berapa, ya. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan, ya. Apakah grade dan golongannya ada di dalam benchmarking? Sebetulnya ada. Ini sebetulnya untuk apa? Untuk menghitung apakah, katakanlah, saya kebesaran atau kekecilan, katakan ini katakanlah menjadi salah satu perhitungan di internal. Kalau misalkan tidak ada, ya, kalau belum ada, ya, kalau udah ada, ya, artinya mungkin juga nggak ada masalah, ya. Tapi ini kita mencarinya adalah karena katakan belum ada, saya mencoba menghitung hasil perhitungan secara internal, ya, di sini. Jadi ini adalah secara market labor sudah ada. Tapi saya tidak ingin, katakanlah, begitu aja, katakanlah, kan kalau di market labor mah tidak dirinci mengenai poin-poinnya, tidak. Pokoknya untuk staf HR ya, di bank, katakan Mandiri dengan BNI, katakanlah gajinya, katakanlah all in kompensasi adalah 10 juta. Udah. Nah, 10 juta itu dari mana sih? Katakan apa aja yang dinilai. Nah, Anda menghitung sendiri. Ya, menghitung sendiri, katakan di sini dengan pendidikan, katakan S1, katakanlah, terus dengan jurusannya, katakanlah ada urusan HRM ataupun finance. Nah, Anda menghitung mengenai tadi itu, ada pendidikan, ada katakanlah kalau 0 tahun nih, ada pendidikan, ada skillnya, ada effort, terus juga responsibility sama environment-nya, katakan, ya, di situnya, ya, lingkungan kerjanya, job environment-nya gimana. Nanti Anda menghitung, katakan poin-poin itu, ya, sehingga katakan poin-poin yang Anda hitung itu kira-kira sama nggak dengan ini. Nah, itu, ya.
weight survei-nya itu. Sehingga Anda bisa menetapkan grade dan golongan itu ternyata katakanlah posisinya katakanlah segini itu adalah grade-nya sekian, ya. Nah, ini. Karena kalau misalkan di eksternal atau market label itu hanya menentukan besarnya aja 10 juta katakanlah. Grade-nya berapa? Ya nggak disebutin grade-nya. Dia biasanya katakan udah langsung aja 10 juta katakanlah. Nah, gitu kan ya. Kalau misalkan Anda menanyakan staf ini dengan staf ini kalau di Bank BNI, Bank Mandiri katakanlah berapa sih katakan seperti itu. BCA berapa katakanlah gitu. Kadang-kadang yang ditanyakan adalah kompensasi in all-nya katakan ya. Tapi kadang-kadang grade-nya nggak disebutkan. Apa aja sih perhitungannya katakanlah yang dihitung, komponen yang dihitungnya apa aja? Enggak. Seperti itu. Nah, ini adalah Anda menghitung sendiri ya. Tujuannya adalah untuk bisa puas Anda tuh katakanlah di situ. Itu ya, puas katakanlah dengan katakanlah hasil perhitungan juga katakanlah melihat katakanlah mengenai market trennya itu berapa. Katakan beda jauh atau enggak katakannya gitu. Nah, ini ya. Karena yang memiliki grade dan golongan itu ada di perusahaan nanti ini. Ya, grade golongan itu ada di perusahaan di internal Anda sendiri, ya. Hal seperti kayak gitu. Halo, silakan ada yang mau ditanyakan? Halo, silakan ada yang mau ditanyakan? Halo, silakan ada yang mau ditanyakan? Barangkali? Eh, Bapak punten izin bertanya. Heeh. Saya Fitri Lansari. Sebelumnya kan tadi dalam materi itu dijelaskan ya bahwa strategi bisnis itu dapat memengaruhi tingkat kompensasi. Nah, jadi jika dalam perusahaan ingin menggunakan strategi mempertahankan karyawan dengan memberikan upah yang lebih tinggi dari pesaing, tetapi kemampuan membayar perusahaannya itu terbatas. Jadi dari Bapak itu lebih baiknya faktor mana dulu yang seharusnya lebih diprioritaskan? Apakah dari kemampuan finansial perusahaan atau kebutuhan untuk memberikan kompensasi yang kompetitif? Mungkin dari saya gitu loh, Pak. Terima Oke, kasih. oke. Jadi di sini adalah pertama eh, yang jelas adalah pencapaian daripada target yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya, itu adalah yang pertama. Kalau misalkan perusahaan itu menargetkan misalkan pendapatan revenue ya, revenue pendapatan misalkan 100 miliar. Tentunya kan itu pendapatan ya. Kalau misalkan dia upah pokoknya katakan pendapatan itu kan artinya di sini fixed cost-nya katakan perusahaan dengan profit itu jadi total revenue. Jadi total revenue itu adalah biaya cost-nya katakanlah di situ ya. Total revenue itu adalah cost ditambah profit ya kata. Jadi profit itu adalah total keseluruhan dikurangi harga pokoknya itu adalah profitnya. Nah, di situ kalau misalkan pencapaian-pencapaian itu didasarkan katakanlah itu dulu untuk memberikan katakanlah yang namanya kompensasi sifatnya kompensasi di sini lebih kepada katakan yang namanya itu eh, all benefitnya ya katakan karena di situ ada disebut dengan insentif dalam bentuk bonus ataupun katakanlah komisi ataupun katakanlah ya pembagian profitnya. Nah, di situ bahwa katakan besar kecilnya adalah relatif di situ ya. Relatif itu tergantung daripada yang namanya tuh pencapaian target daripada perusahaan di situ. Ya, sehingga kemampuan perusahaan katakan pada saat tidak mencapai target, dia hanya katakan mendapatkan 90%, katakanlah ya dari yang ditargetkan tidak 100%, artinya dia masih mendapatkan keuntungan tapi kecil. Sehingga perusahaan pun juga katakan di situ harus mempertimbangkan untuk yang namanya itu eh, bisnis yang ke depannya. Sehingga profit yang diberikan sebagiannya kepada karyawan itu mungkin juga katakanlah tidak seperti yang diharapkan katakan oleh karyawan. Kenapa? Ya di sini manajemen harus terbuka bahwa pendapatan ataupun target yang dicapai adalah tidak berhasil sehingga apa yang namanya itu insentif yang diberikan kepada karyawan itu mungkin juga akan mengalami katakanlah penurunan ya hal seperti itu. Nah itu jadi yang diutamakan katakan seperti itu tadi itu ya target yang dicapai terus kemampuan perusahaan itu berapa katakanlah yang diberikan kepada karyawan ya. Tapi bukan berarti katakan bisnis strateginya tidak bagus.
Mungkin ketidaktercapaian itu bukan karyawannya yang katakanlah salah ataupun manajemennya salah. Mungkin katakanlah bisa dikatakan pesaing kita katakanlah lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan. Sehingga kita katakan perlu mengevaluasi kembali katakan strategi bisnisnya, katakanlah seperti itu. Itu yang tadi. Jadi di situ adalah pertama dari targetnya, kedua kemampuan perusahaan untuk memberikannya katakan berapa katakanlah seperti itu kemampuan perusahaannya. Ya. Nah, itu yang mungkin bisa Bapak jelaskan. Bisa dipahami kira-kira? Baik, Bapak, dipahami. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Ada yang bertanyakan lagi? Halo? Silahkan. Tidak ada, cukup bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami, Pak. Bisa, Bapak. Ya, Bapak. oke. Baik, kayaknya mungkin untuk pertemuan kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Eh, untuk kompensasi, mungkin kita pertemuan yang keempat kita lebih detail lagi ya. Nanti untuk yang kelimanya kalian kan sudah akan mendapatkan data katakan di lapangan selama Bapak berikan katakan kesempatan seperti itu ya. Gitu. Baik, kayaknya mungkin untuk pertemuan kompensasi di siang ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di change management di jam 1 ya. Jadi kita punya jeda katakan untuk sholat dan makan siang ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bapak. banyak, Ya, oke. Bapak. Ya, sama-sama.